Pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara menemukan sudut antara dua buah vektor. Nah, sebelum itu, apabila nanti ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, dengan titik pangkal yang sama, maka nanti sudut antar dua buah vektor adalah daerah yang dibentuk oleh ujung-ujung sinar dan titik pangkal dari vektor tersebut. Kalau kita misalkan besar sudutnya adalah alfa, maka nanti dengan memanfaatkan bentuk trigonometri, besar alfanya didapatkan dengan cara perkalian vektornya, atau cos alfa sama dengan perkalian vektornya dibagi dengan perkalian panjang vektornya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus ini. Langsung saja kita akan jelaskan dengan sebuah contoh. Nah, misalnya dalam soal diketahui dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kita diminta untuk menemukan berapakah besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu, vektor A dan vektor B. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk vektornya menjadi bentuk yang disajikan dalam titik agar mempermudah dalam mengalihkan ataupun menemukan panjang vektornya. Di sini I-nya adalah 1, J-nya adalah 1, dan K-nya tidak ada, maka K-nya jelas 0. Vektor B juga sama, I-nya 1, J-nya 2, dan K-nya 1. Kemudian, untuk menemukan besar sudutnya, kita hanya perlu mengambil bentuknya saja, yaitu cos alfa sama dengan perkalian vektornya dibagi dengan perkalian panjang vektornya. Nah, seperti itu. Maka dari itu, kita akan kalikan vektor A dan vektor B dengan mengalihkan entry-entry yang sama nih. I kita kalikan dengan I. 1 kali 1 adalah 1, ditambahkan dengan 1 kalikan dengan 2. 2. Dan yang terakhir, 0 kali 1 adalah 0. Dan panjang vektor itu didapatkan dengan cara mengakarkan semua jumlah kuadrat entry-entry-nya. Untuk vektor A, entry-entry-nya adalah 1, 1, dan 0. Maka kita kuadratkan semuanya. Dikalikan dengan vektor B, panjangnya sama juga nih. Ambil semua entry vektor B, 1, 2, 1, kemudian dijumlahkan dan dikuadratkan. Nah, maka dari itu dapat nih, hasil penjumlahan di pembilangnya 1 tambah 2 tambah 0 adalah 3 dibagi dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat 2 dikalikan dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 6. Maka dari itu dapat nih, 3 dibagi dengan akar 12. Dan ingat, akar 12 itu bisa kita sederhanakan menjadi perkalian 4 dikalikan dengan 3 ya. Maka dari itu dapat nih, akar 4 kita bisa ubah menjadi bentuk yang bagus, yaitu 2 akar 3. Dan bisa kita rasionalkan dengan mengalihkan akar di penyebutnya, itu akar 3. Kita kalikan 3 akar 3 bagi dengan 2 kali akar 3 kali akar 3, yaitu 2 kali 3. Sama dengan 3/6 akar 3, atau kita sederhanakan setengah akar 3. Ini adalah cos alfanya. Jadi cos alfanya adalah setengah akar 3. Maka dari itu, untuk menemukan besar alfanya, kita harus mengingat dulu tabel trigonometrinya. Nah, seperti pada layar, di mana kalau kita cari cos alfa yang setengah akar 3, ini ya, cos alfa yang setengah akar 3, maka alfanya adalah 30 derajat. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa alfanya adalah 30 derajat. Nih ya, maka akan dapat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita tidak diminta untuk menemukan besar sudutnya, tetapi di soal sudah diberikan, seperti pada contoh yang kedua. Nah, di mana di contoh soal yang kedua, vektor A, vektor B sudah ada. Kita diminta menemukan nilai X yang memenuhi ketika nanti vektor yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, besar sudutnya adalah 60 derajat.
Dan kita juga diminta untuk menemukan nilai sinusnya. Nah, maka dari itu dengan cara yang sama saja nih. Kita hanya ambil saja nih cos alfa sama dengan A kali B dibagi dengan panjang A kali panjang B ya. Nah, sekarang cos alfanya udah diberikan, yaitu cos 60. Kita lihat tabelnya. 60 derajat yang cosnya adalah setengah. Kemudian A kali B kita kalikan. I-nya kita kalikan dengan I ya. Nanti boleh juga disajikan dalam satu titik. Kalau sudah bisa, boleh tidak ya. Maka langsung saja kalikan. I kali 1, X kali 1 adalah X. Ditambahkan dengan min 1 di sini J-nya. Dikalikan dengan 2. Maka ini min 2. Ditambahkan dengan K-nya. K-nya di sini min 2 dan di sini 1. Maka kita kalikan. Min 2 kali 1 juga min 2. Dibagi dengan panjangnya. Panjangnya A tinggal kita ambil semuanya. X-nya terus min 1, min 2 ya. Semua kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Begitu. Kalikan juga yang B. Yang B sama nih. 1 kuadrat, 2 kuadrat, ditambahkan 1 kuadrat. Maka setengah akan sama dengan X ditambah min 2 tambah min 2. Ini jelas. X dikurang 4. Dibagi akar. Ini X kuadrat. Di sini adalah 1. Di sini adalah 4. Ditambah 5. Dikalikan dengan akar. 1, 2, 1. Kuadratnya adalah 6. Maka dari itu dapat nih. Setengah akan sama dengan X min 4 dibagi dengan akarnya bisa kita kalikan masuk nih. Akar 6 kali X kuadrat, 6X kuadrat ditambahkan dengan 6 kali 5, 30. Kemudian kita kali silang. Akar 6 X kuadrat plus 30 kita kali 1, maka tetap ya 6X kuadrat plus 30 sama dengan 2 kali X min 4. 2 kali X, 2X min 8. Kemudian kita harus kuadratkan kedua ruasnya untuk menghilangkan bentuk akar yang di sebelah kiri. 6X kuadrat ditambah 30 sama dengan 4X kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali 2 kali min 8, min 32X ditambah 64. Maka tinggal kita kumpulkan saja. 6X kuadrat kurang 4X kuadrat, 2X kuadrat, kemudian min 32 kita bawa ke sana, 32X, 30 kurang 64 ya. Maka dapat nih minus 34 sama dengan 0. Biar gampang ini kita bisa bagi 2. X kuadrat ditambah 16X dikurangi 17 sama dengan 0. Dan kita faktorkan. Temukan nih dua bilangan yang dikalikan min 17 dijumlahkan 16. Jelas sekali ya, bilangannya itu adalah min 1 dan X-nya adalah 17. Maka dari bentuk yang terakhir ini akan didapatkan dua nilai X. X yang pertama adalah 1 dan X yang kedua adalah 17. Nah, sekarang untuk menemukan nilai sinusnya, kita akan ambil saja salah satu nilai X-nya, yaitu ini 1. Tetapi sebelum itu, kalau misalnya nanti nilai cos-nya nggak ada, tetapi nilai ininya ada ya. Karena di soal ini jelas sekali nih, kalau kita diminta untuk mencari nilai sinusnya, nanti akan dapat pasti setengah akar 3. Karena di sini cos 60-nya udah dapat 1/2. Ya, maka dari itu nilai sinusnya hanya langsung dapat setengah akar 3. Nah, tetapi kalau misalnya nanti nilai kosinusnya belum ada dan didapatkan nih cos alfanya sama dengan setengah atau 1/3, maka nanti untuk mencari nilai sinusnya bisa kita terapkan bentuk segitiga. Kita buat segitiga yang siku-siku. Kita misalkan di sini alfa, maka cos itu adalah samping miring. Sampingnya 1, miringnya 3. Dengan konsep Pitagoras dapat nih 3 kuadrat kurang 1 kuadrat adalah 8. Akar 8 ya. Maka jelas nih sin alfanya adalah depan
dibagi dengan miringnya. Itu kalau misalnya nanti ada cos alfanya, kita diminta mencari nilai sinusnya. Tetapi dalam soal ini jelas nih, nilai sinusnya langsung ketemu karena di sini sudutnya udah ada. Maka sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, kita akan kaitkan dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu di mana kita udah bisa menemukan vektornya dari titik yang diketahui. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini diketahui nih titik-titiknya A, B, C, dan kita diminta menemukan berapakah besar sudut yang dibentuk oleh vektor AB dan vektor AC. Nah, seperti biasa, kita harus temukan dulu besar vektor AB. Gimana cara mencarinya? Adalah tinggal kita kurangi ujung dikurangi pangkalnya. Maka kita lihat B nih. B kita kurangi dengan A. 2 kurang 1, 1 ya. Kemudian 2 kurang 2, 0. Dan 4 kurang 3 adalah 1. Hal yang sama juga berlaku di vektor AC. Didapatkan dengan cara ujungnya dikurangi pangkalnya. Kita ambil C ujungnya. 2 dikurangi 1 sama nih. 1, 2 kurang 2, 0. Dan 3 kurang 3 adalah 0. Maka dari itu, untuk menemukan besar sudutnya, kita hanya perlu mengambil bentuk ini. Cos alfa sama dengan A kalikan dengan B, panjang A kali panjang B. Maka kita langsung kalikan. A kali B, 1 kali 1, ditambahkan 0 kali 0, ditambahkan 1 kali 0. Dibagi dengan akar A, atau panjangnya. Akar kan semua nih. 1 kuadrat, ditambahkan 0 kuadrat, ditambahkan 1 kuadrat. Dikalikan dengan akar. Ini sama nih, 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, 1 kuadrat. Ini cos alfanya. Maka dari itu dapat nih, cos alfa sama dengan 1 tambah 0 tambah 0, 1, dibagi dengan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah akar 2. Dikalikan di sini adalah akar 1 ya, ini 0 ya, di B-nya. Maka akar 1 akan sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalihkan kawan penyebutnya. Dapat nih, adalah akar 2 per 2. Atau cos alfanya adalah setengah akar 2. Dapat nih, cos alfa yang setengah akar 2. Tinggal lihat di tabelnya. Cos alfa yang setengah akar 2, maka nilainya adalah 45 derajat. Maka dapat nih, alfanya adalah 45 derajat. Nah, ini untuk contoh yang keempat nih. Tadi yang kedua contohnya sudutnya sudah ada. Nah, misalnya nanti di sini kan nilai kosinusnya ada. Dan kita diminta mencari nilai sinusnya, maka kita bisa terapkan konsep Pitagoras atau dasar trigonometri dengan membuat sebuah segitiga siku-siku dengan sisi sampingnya adalah 2 akar 2 dan miringnya adalah 3. Nah, sekarang di sini kita hanya diminta menemukan berapakah nilai X-nya saja. Maka di sini tinggal ambil rumusnya. Cos alfa A kali B dikalikan dengan panjang A kali panjang B. Maka dari itu kosinusnya udah diberikan 2 akar 2 dibagi 3. Sama dengan kita kalikan nih A kali B. I dengan I adalah 1. Kemudian J dengan J adalah 2X. Dan K dengan K adalah 1. Dibagi dengan akarnya. Akar yang A adalah 1 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat ditambahkan 1 kuadrat. Dikalikan yang B. Yang B itu adalah 1 kuadrat ditambahkan X kuadrat ditambahkan 1 kuadrat. Maka dapat di sini 2 akar 3 per 3 sama dengan 2X plus 2X ya. 2X plus 2 maksudnya. Dibagi dengan di sini bisa kita cari nih. Ini 6, akar 6. Kemudian akar X kuadrat ditambahkan dengan 2. Maka dengan cara yang sama, ini bisa kita kalikan masuk dan kalikan silang dia. 2 akar 3
dikalikan 6 kali X ya. 6X kuadrat, 6 kali 2, 12, sama dengan 3 kali 2, 6X, ditambahkan dengan 3 kali 2, 6. Di sini juga masih ada akarnya. Nah, sekarang untuk menghilangkan akarnya, kita bisa kuadratkan kedua ruasnya. Tetapi sebelum itu, ini bisa kita sederhanakan. Bagi 2 adalah 3, bagi 2 adalah 3. Disinilah baru kita kuadratkan. Maka akar 3 kuadrat adalah 3. Di sini akarnya hilang ya, sisanya 6X kuadrat tambah 12. Dan di sebelah kanannya kita kuadratkan 3X kuadrat, 9X kuadrat, 2 kali 3 kali 3 adalah 18X, ditambahkan dengan 9. Maka di sini kita kalikan masuk nih. 3 kali 6, 18X kuadrat, ditambahkan 36, min 9X kuadrat, min 18X, min 9 sama dengan 0. 18 kurang 9, 9X kuadrat, min 18X, 36 kurang 9 adalah 27 sama dengan 0. Maka ini persamaannya bisa kita bagi 3. Kita buat di sebelah sini ya. 9X kuadrat bagi 3 adalah, atau di sini kita bisa bagi 9 biar lebih kecil angkanya. Bagi 9 adalah X kuadrat. 18 bagi 9 adalah minus 2, minus 2X. Dan yang terakhir, 27 bagi 9 adalah 3 sama dengan 0. Maka di sini bentuknya bisa kita faktorkan. Adalah dikalikan dia 3 dijumlahkan min 2. 2 bilangan dikalikan 3 jelas ya. 3 dikalikan dengan 1. Sekarang hasil jumlahnya biar minus 2, maka minnya di 3 dan plusnya di 1. Maka di sini dapat 2 nilai X. X yang pertama itu adalah ini ya. Ambil kebalikannya, min 1. Dan X yang kedua di sini ambil juga kebalikannya, adalah 3. Maka inilah nilai X yang memenuhi kondisi di soalnya. Nah, silakan disimak dan dipahami keempat contoh yang diberikan. Di sini sudah mewakili dari semua bentuk soal sudut antara dua buah vektor. Nah, silakan disimak dan dipahami. Akhir kata ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.